Satu bentuk kita adalah kita mengingatkan teman-teman untuk sekolah minggu. Jadi adik-adik bisa belajar praktek sekarang ya. Bisa di WA atau di WA call atau kemarin ya waktu di grup bisa, ayo teman-teman, jangan lupa besok kebaktian, bisa begitu juga adik-adik. Iya, nggak apa-apa. Ingetin di grup juga boleh. Japri juga boleh. Boleh. Yuk yang belum buka kamera, Cio, Togap, Edgar, Joel. Ya, ada lagi yang datang lagi. Ya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik semuanya. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Kakak-kakak yang di rumah juga ya. Pagi, Kak. Wah, bahagia hari ini. Bahagia sepertinya nih, Kak. Ya, apa yang buat bahagia ya? Apa coba? Yuk kita Kakak mau nanya nih ke beberapa adik kali ya. Apa yang membuat bahagia? Coba Kakak mau tanya Amos. Apa yang buat bahagia, Amos? Halo? Atau Gabriel? Gabriel, apa yang buat kamu bahagia, Gabriel? Kemarin bisa mengerjakan ujian dengan lancar, Pak. Apa? Belajar dengan apa? Bisa mengerjakan ujian dengan lancar. Oh, mantap. Ujian. Berarti udah selesai ujiannya ya? Sebenarnya masih ada lagi, Kak. Tapi yang kemarin lumayan mudah. Oke. Satu lagi ya. Coba mau kakak tanya mau Bojan. Bojan, apa yang bikin bahagia Bojan hari ini? Apa ya? Banyak. Apa aja? Coba sebutkan. Satu aja deh. Satu. Saking banyaknya sampai lupa susah nyebutinnya ya Bojan ya. Oke. Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Jalan-jalan itu membuat bahagia ya. Nah, ya. Wiar, apa yang buat bahagia kita pagi ini, Kak Wiar? Yang membuat bahagia bisa bangun pagi. Bisa bangun pagi. Dan terutama hari ini yang kita buat bahagia adalah kita bisa berkumpul ya. Betul kita banget. Sekolah minggu kita bisa berkumpul lagi sama adik-adik kita, sama kakak-kakak yang lain juga. Iya, betul banget. Nah, sebelum mulai sekolah minggu nih Kak ada rules-nya. Oh iya, silakan Kak. Nah, yang pertama ya pastinya adik-adik sudah pada tahu ya. Yang pertama adik-adik kalau bisa on kamera ya agar kakak-kakaknya bisa melihat ya, dan teman-teman juga dan teman-teman juga bisa melihat dan menyapa seperti itu ya. Terus yang kedua apa Kak? Ya, selain on kamera bersikapnya juga yang baik ya, dengan duduk rapi, tidak sambil makan minum gitu ya selama kebaktian. Iya, walaupun di rumah saja kita tetap sikapnya beribadah kepada Tuhan ya Kak ya. Iya, kemudian ketika nanti diskusi bisa unmute ya, baru bisa di unmute seperti itu. Nah, seperti itu ya Kak ya. Ya. Nah, kita tadi sudah menanyakan beberapa adik bahwa mereka bahagia, ada yang bahagia karena udah selesai ujiannya, terus juga jalan-jalan begitu ya, dan aku sendiri bisa bangun pagi terus Kak Eko, kita semua bisa berkumpul di sini ya. Yuk, adik-adik kita bangkit berdiri. Ya, semuanya berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan karena hari ini kita merasa bahagia karena Tuhan mengasihi kita. Mari kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus, rasa
tunjuk sahabatnya. Sudah bergembira karena Tuhan mempersatukan kita, karena yang teman-teman kita juga adalah saudara kita, saudara seiman yang Tuhan sudah persatukan. Kita akan memasuki gerbangnya, kita mau mulai kebaktian, kita mau menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Masih tetap berdiri adik-adik ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Satu kali lagi ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masih tetap berdiri, kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur sekali karena kami terus merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah, biarlah kami bisa bersikap dengan baik, dan tolong kami agar kami juga bisa menjadi anak-Mu yang mau mendengarkan firman dan nanti pun melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Kak Uyar, kalau waktu sekolah ada janji siswa nggak waktu itu? Janji siswa, ada Kak? Ada. Nah, ternyata sekolah minggu juga ada janjinya. Oh, betul ya dalam banget. bentuk Mars sekolah minggu ya. Kita mau berjanji, memberitakan Injil, kita mau taat pada Tuhan ya. Kita nyanyikan ini terus setiap minggu supaya kita ingat sama janji kita kepada Tuhan sebagai anak sekolah minggu. Adik-adik masih bangkit berdiri, kita nyanyikan Mars sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku dan Dia penebusku. Ku berjanji tetap jadi muridnya dan bersaksi memberitakan firman-Nya seluruh hidupku. Kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Boleh duduk adik-adik? Nah, Kak Eko, Ya. dalam minggu ini terus yang satu lagi Tuhan tidak? Iya Kak Uyar, beberapa hari lalu Kak Eko malesan bangun pagi, telat deh. Jadi telat gara-gara Iya, males bangun malas bangun pagi. Nah, kalau adik-adik sendiri dalam minggu ini membuat kesalahan apa? Ayo coba diingat-ingat dulu, membuat kesalahan apa? Melawan orang tua. Apa? Melawan orang tua. Lawan orang tua. Yang lainnya? Lambat bangun juga. Lambat bangun juga, ya. betul banget. Kalau Kak Uyar juga? Kalau aku ini bersungut-sungut Kak. Oh iya, bersungut-sungut, merasa capek banget gitu. Maksudnya nggak bersyukur dan sungut-sungut gitu ya. Jadi kita tidak lepas dari kesalahan juga Kak Uyar ya. Betul, iya. Jadi selama kita dalam minggu ini ternyata kita masih melakukan kesalahan dan juga berdosa di hadapan Tuhan ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang
mengasihi, Tuhan yang mengampuni ya Kak Wiyar ya. Betul banget. Walaupun kita melakukan kesalahan, Tuhan mengampuni kita dan tentunya Tuhan menginginkan anak-anaknya bisa berubah ya Kak ya. Asal kita mau mengakui dosa. Betul ya Kak Wiyar ya. Nah, saat ini kita akan mengakui dosa di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku bait yang kedua, kemudian nanti kita berdoa bersama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku bait yang kedua. Yang baik, kami mengakui akan kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Baik kami mungkin anak yang malas, ataupun kami sering melawan orang tua, ataupun ketika kami sendirian kami membuka internet dengan tidak baik, ataupun kami terlalu banyak menghabiskan waktu kami dengan gadget kami. Tuhan, kami mohon ampun atas apa yang kami perbuat di hadapan-Mu, dan kami meyakini bahwa Tuhan mengasihi kami dan mengampuni dosa kami. Dan ketika kami mengetahui akan hal itu, biarlah kami semakin hari menjadi anak yang lebih baik lagi dan tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik dan Kak Wiyar, ternyata Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang mengasihi, yang mengampuni kita, tapi kita juga punya Tuhan yang ajaib, yang besar, yang berkuasa. Nah, ya termasuk juga kalau kita mengalami apapun, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami hambatan, kita berdoa pada Tuhan dalam nama Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita. Wah, betul sekali ya Kak. Ternyata doa dalam nama Tuhan Yesus ada besar kuasanya ya Kak ya. Iya, dan Tuhan kita ajaib yang mampu melakukan yang apapun segalanya. Nah, nanti kita akan mendengarkan firman ini lebih lanjut. Nah, sebelum kita mendengarkan firman ini lebih lanjut, kita akan menyanyikan lagu Ajaib namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta, ajaib namanya. Kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Rita. Silakan kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan saat ini kami dengan sangat antusias mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami biar kami bisa mendengarkan dengan baik. Berkati juga Kak Rita yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Kak Rita bisa
kami bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan Karita. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Shalom. Pagi Kak. Pagi Karita. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Sehat. Wah, puji Tuhan sekali, senang banget Karita dengernya semuanya sehat-sehat ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya nih Karita mau tanya sama adik-adik. Adik-adik siapa di antara adik-adik di sini yang pernah sakit? Yang pernah sakit? Pastinya semua ya. Pernah sakit enggak siapa? Saya Kak. Pernah. Oke, semuanya ya. Hampir semuanya pernah sakit. Nah, pertanyaan kedua. Ketika adik-adik sakit, apakah adik-adik berdoa? Iya, tentu saja. Aku berdoa, Kak. Tentu saja ya berdoa ya. Oke, ketika adik-adik sudah berdoa nih, nah, Karita pengen tahu nih, setelah kalian berdoa, apa sih yang kalian rasakan? Dan apa yang terjadi ketika adik-adik berdoa? Apa yang kalian rasakan dulu ketika adik-adik sudah berdoa sama Tuhan Yesus, udah gitu, apa yang terjadi? Setelah adik-adik berdoa, terus apa yang adik-adik rasakan? Setelah itu apa yang terjadi setelah adik-adik berdoa? Menjadi lebih tenang. Lebih tenang, apalagi? Ada lagi? Baru bisa, Kak. Ini tadi. Apa? Halo? Lebih tenang aja. Oke deh. Nah, adik-adik percaya sama Tuhan kalau kita disembuhkan. Oke, setelah itu Saya Kak. Bojang? Saya dengan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Oke. Setelah itu, setelah hatinya tenang, lebih tenang, sakitnya disembuhkan ya. Oke. Lebih tenang karena percaya sama Tuhan, hatinya jadi tenang, terus akhirnya sakitnya disembuhkan. Oke. Kenapa pertanyaan Karita ini berkaitan dengan yang namanya sakit penyakit? Karena Karita hari ini akan membawakan cerita firman Tuhan itu dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kak, tolong itu Kak, slide selanjutnya Kak. Halo, suara Karita kedengaran nggak ya? Boleh slide selanjutnya? Di situ ada ayatnya Kak. Sudah buka Kak. Sudah buka ya. Oke, kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama. Jadi nanti di ayat 30 di ayat ganjil itu nanti anak laki-laki, yang di ayat genap itu anak perempuan. Kak, ya? Itu ayatnya agak blur. Ayatnya agak blur. Oke, kita baca di Kisah Para Rasul 3 ya, ayat 1 sampai 10. Itu agak blur ya. Agak masih blur nggak? Enggak Kak, dari tadi jelas aja. Oke, sudah ya. Sudah semuanya bisa dibacakan? Oke, yang ayat ganjil laki-laki, ayat genap itu perempuan. Nggak apa-apa, nanti agak-agak ada yang kejar-kejaran, nggak masalah. Kita sama-sama membaca firman Tuhannya. Oke? Yuk, dimulai dari anak laki-laki ya. 1, 2, 3, ya. Petrus menyembuhkan orang pada suatu hari menjelang waktu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah.
Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus langsung tiap hari itu diletakkan ke gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang meminta mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat 35. Lalu orang itu menatap mereka dan mengharapkan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, Lalu ia memegang tangan orang itu, dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan dalam bait Allah dan melompat-lompat serta memuji. seluruh rakyat itu memuji Allah. Lalu mereka kenal dia sebagai orang yang biasa di gerbang bait Allah sehingga mereka tentang apa yang telah terjadi padanya. Oke, adik-adik, terima kasih. Jadi adik-adik, peristiwa penyembuhan di Bait Allah itu adalah salah satu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa Pentakosta. Sebenarnya masih banyak setelah Pentakosta itu masih banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, yang dimana karya Roh Kudus di dalam diri murid-murid yang percaya ketika mereka berkarya, ketika mereka itu menjadi saksi Yesus tentang keselamatan dalam nama Yesus, itu terjadilah sebuah keajaiban, terjadilah suatu hal yang di luar dugaan manusia, di luar akal pikiran manusia. Nah, salah satunya adalah kisah ini. Kenapa di luar akal pikiran manusia? Yaitu karena kisah ini berkata diawali dengan katanya ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Adik-adik bisa dong bayangkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Kalau dalam pikiran manusia bisa nggak sih seseorang yang lumpuh dari lahir itu bisa sembuh? Nah itu nggak mungkin kan? Tapi adik-adik di kisah ini dalam kecuali kalau dikasih kaki palsu. Kecuali ya dikasih kaki palsu, ya benar sekali ya. Nah di sini adik-adik ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Nah biasanya itu adik-adik kalau zaman dahulu tuh orang yang lumpuh sejak lahir itu biasanya dianggap dia tuh lumpuh karena suatu dosa ya adik-adik, sehingga biasanya mereka tuh nggak diterima di dalam masyarakat. Karena nggak diterima dalam masyarakat, maka biasanya dia itu kayak terasingkan, terus tidak bisa melakukan pekerjaan lain selain meminta belas kasihan dari orang lain. Nah, begitu juga dengan orang lumpuh ini. Nah, dia biasanya adik-adik yang diceritain ya adik-adik. Nah, biasanya orang lumpuh ini adik-adik dia itu diusung sama teman-temannya, dibawa sama teman-temannya itu dan diletakkan itu di depan di dekat pintu gerbang Bait Allah, yaitu bernama Gerbang Indah. Nah, biasanya dia di situ diletakkan dan dia minta-minta kepada orang-orang yang kebetulan lewat di gerbang Bait Allah itu. Nah, pada satu hari nih Petrus dan juga Yohanes itu lewat di gerbang itu gitu, mau ke Bait Allah. Nah, biasanya
Dan kebetulan waktu itu petang hari, kira-kira jam 3. Nah, mereka tuh biasanya orang Yahudi itu kan biasanya tuh berdoa tuh ada tiga jamnya gitu. Biasanya di jam 9, di jam 12, dan juga di jam 3 sore. Nah, ketika itu Yohanes dan Petrus sedang berkunjung ke Bait Allah di jam 3 sore atau 3 petang. Nah, pas mereka lewat di situ, ada seorang pengemis, ya kan, yang buta, yang bukan buta, maksudnya yang lumpuh. Dia minta-minta. Adik-adik bisa bayangkan ya gimana pengemis ketika minta-minta. Dia itu ya dia mengulurkan tangannya, terus wajahnya itu menunduk, ya kan, tanda bahwa kalau dia merasa rendah diri karena dia itu bukan orang yang dia itu merasa rendah diri karena dia itu adalah orang yang berdosa, adalah orang yang nggak suci, ya kan, orang yang pokoknya orang yang hina, seperti itulah dia menganggap dirinya. Nah, ketika Petrus dan Yohanes melihat apa yang dilakukan sama orang lumpuh ini, pengemis ini, Yohanes dan Petrus berkata, lihat, katanya, Yohanes dan Petrus pengen si orang lumpuh ini punya kepercayaan diri gitu loh, punya percaya diri bahwa dia itu sama dengan orang lain. Makanya Petrus dan Yohanes bilang, lihatlah kami. Nah, ketika si pengemis itu meminta, ketika Yohanes dan Petrus itu berkata demikian, si peminta-minta itu, ya kan, dia itu menaikkan wajahnya, terus Yohanes dan Petrus berkata bahwa emas dan perak itu nggak ada sama kami. Apa yang kau minta dari kami itu nggak ada. Tapi aku punya satu nih yang akan kuberikan kepadamu, yaitu Tuhan Yesus. Karena demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi Yohanes dan Petrus itu memberi sesuatu yang jauh-jauh lebih berharga daripada emas dan perak, yaitu dengan nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi pada orang lumpuh itu. Yang tadinya lumpuh, orang lumpuh itu bisa berjalan lagi. Jadi Yohanes dan Petrus membantu seorang lumpuh tersebut untuk berdiri. Nah, ketika mereka membantu berdiri, lalu pengemis itu berdiri, maka kuatlah kakinya dan juga ujung kakinya itu kuat, sehingga dia bisa berjalan. Bukan hanya berjalan adik-adik, tapi juga bisa melonjak, ya kan, bisa berjalan kian kemari, bisa melompat. Nah, ketika dia melonjak, berdiri, berjalan kian kemari, dia itu sangat bersukacita sambil memuji-muji nama Tuhan Yesus. Ketika dia memuji-muji nama Tuhan Yesus, dia juga mengikuti Petrus dan juga Yohanes untuk masuk ke dalam Bait Allah. Nah, bagaimana reaksi orang-orang yang ada di sekitar Bait Allah itu? Mereka juga ikut terkejut, takjub, dan tercengang dengan apa yang terjadi pada pengemis yang sudah sembuh itu, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, kalau bukan karena namanya Tuhan Yesus, adik-adik, mungkin si pengemis ini tidak akan bisa sembuh, adik-adik. Tapi karena kuasa nama Tuhan Yesus yang diucapkan oleh, yang dipercaya, yang diyakini oleh murid-muridnya itu, yang diyakini oleh Petrus dan juga Yohanes, maka orang lumpuh itu bisa berjalan lagi, adik-adik. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita. Nah, ketika kita sakit, kamu sakit, orang tua kita sakit, teman-teman kita sakit. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sakit? Ketika mereka sakit, orang-orang yang kita kasih itu sakit, kita jangan lupa untuk berdoa, mendoakan mereka. Karena di dalam nama, ketika kita berdoa dan menyebut nama Tuhan Yesus, maka dengan kuasa Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus itu akan memberikan kesembuhan, adik-adik.
kesembuhan itu, Kak, apakah dia langsung sembuh, Kak, kalau kita berdoa gitu kan? Sebenarnya adik-adik, kesembuhan itu ya adik-adik pertama diawali dengan yaitu ketika kita berdoa, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu memberikan kita ketenangan. Seperti tadi jawaban adik-adik yang ketika Kak Rita bertanya, apa yang terjadi, apa yang adik-adik rasakan ketika adik-adik berdoa. Yang kita rasakan pertama kali ketika kita berdoa, ketika kita sakit dan kita berdoa adalah kita lebih tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita percaya bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan penyakit kita, adik-adik. Nah, itulah yang membuat yang akhirnya penyakit kita bisa sembuh, adik-adik. Karena kan seperti kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Jadi Tuhan menyembuhkan dulu hati kita, ya kan? Kadang orang sakit, misalnya kayak Karita pengalaman sakit, Karita punya sakit asma, ya misalnya sakit asma itu sakit nggak Karita? Bikin malu nggak Karita? Bikin sakit loh, bikin malu loh. Dulu waktu Karita ingat, dulu banget gitu kan, Karita sempat putus asa banget Karita sakit asma. Kenapa adik-adik Karita putus asa? Karena adik-adik kalau misalnya Karita pergi ke cuaca yang dingin misalnya, itu asma Karita langsung ke cuaca yang panas. Kayak gitu juga adik-adik. Kalau Karita capek misalnya lari, pasti asmanya tuh kedengaran suaranya gitu kan. Jadi kadang Karita itu malunya kenapa? Kalau misalnya sedang pergi bersama-sama teman-teman, misalnya kan kalau misalnya kita sekolah itu suka berdharma wisata kah, terus retreat lah kayak gitu kan. Nah, Karita tuh harus menyediakan banyak obat-obatan gitu loh. Inhaler harus Karita bawa. Karena apa? Karena kalau nggak pakai itu, Karita bisa-bisa nggak selesai asmanya gitu. Jadi itu kadang membuat Karita malu adik-adik. Lalu papanya Karita bilang, kata papa Karita bilang kayak gini, bahwa bawa penyakit kamu dalam doa. Wah, Karita bawa penyakit Karita dalam doa. Karita bilang, Tuhan tolong sembuhkan aku dari penyakitku ini gitu. Tolong sembuhkan aku dari penyakitku ini. Sakit loh Tuhan, malu loh Tuhan, kayak gitu kan Karita bilang. Tapi tapi adik-adik proses kesembuhan yang Karita itu nggak langsung, itu perlahan-lahan. Pertama dipulihkan dulu apanya Karita, rasa percaya dirinya Karita itu disembuhkan dulu sama Tuhan ya kan. Karita mulai dari situ nggak pernah mikirin kalau misalnya Karita pergi ke tempat yang dingin, Karita udah nggak mikir lagi tuh, wah bakalan kambuh nih, enggak. Udah Karita senang aja, Karita percaya bahwa Tuhan akan menjaga Karita, asma Karita pasti nggak kambuh lah di sana gitu. Tapi tetap Karita juga tetap membawa obatnya Karita. Tapi Karita percaya bahwa Karita nggak bakalan kambuh asmanya seperti itu. Terus-terusan seperti itu. Dan akhirnya puji Tuhannya adik-adik sekarang ini adik-adik Karita sudah berapa tahun ya? Sudah hampir 3 atau 4 tahun ini Karita sudah tidak pernah lagi merasakan asmanya Karita. Asmanya Karita nggak pernah kambuh. Itu puji Tuhannya. Seperti itu proses kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita benar-benar percaya, maka Tuhan akan pulihkan semuanya. Kepercayaan diri kita, ya kan? Terus penyakit kita, maka akan disembuhkan juga. Gitu adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya kita berdoa, kalian harus selalu ingat ini firman Tuhan ini yang berkata bahwa jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada juga tertulis di Kisah Para Rasul 3 ayat 16 dikatakan bahwa dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan pada orang ini di depan kamu semua. Jadi Tuhan ketika kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus pertama kali adalah menguatkan kamu, memberikan kamu ketenangan, memberikan kamu sukacita, barulah dia memberikan kesembuhan kepada kamu sekalian. Asalkan kamu percaya. Demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Jadi ketika kamu sakit, jangan putus asa,
ya kan? Tetap semangat berdoa sama Tuhan Yesus, percaya doa kalian akan dijawab, percaya segala penyakit kalian, segala penyakit teman-teman kalian, orang tua kalian yang sedang sakit mungkin hari ini, percaya bahwa semuanya itu akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa yang sangat besar. Ada yang mau didoakan untuk hari ini? Apakah ada yang mau didoakan untuk hari ini, yang mau didoakan sama Karita? Misalnya ada yang sakit? Karena tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus. Dengan berdoa Tuhan menyembuhkanku. Apakah ada yang mau didoakan? Misalnya papa mamanya sakit, adiknya sakit, atau diri sendiri sedang sakit, atau teman-temannya yang sedang sakit. Apakah ada? Oke, tidak ada. Ya udah, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan kami belajar kembali ya Tuhan. Tuhan ingatkan kembali melalui kisah kisah penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus melalui Petrus dan juga Yohanes, di mana orang lumpuh bisa berjalan kembali. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan senantiasa mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa ketika kami sakit, kami mau berdoa, kami mau berdoa menyerahkan sakit penyakit kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus maka ada kuasa besar yang dapat menyembuhkan segala penyakit kami ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati bersama-sama dengan adik-adik kami, dengan kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk siapapun yang ada di luar sana ya Tuhan, yang pada saat ini ya Tuhan masih sakit ya Tuhan, dalam penyembuhan ya Tuhan, sakit COVID-19. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan yang jamah mereka, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, penghiburan dan juga kesembuhan melalui dokter yang merawat mereka, melalui obat-obat yang mereka makan dan juga makanan yang mereka konsumsi. Biarlah itu semua memberikan mereka kekuatan ya Tuhan dan juga kesembuhan buat mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit, adik-adik sekolah minggu yang sedang sakit ya Tuhan. Papa mama mereka juga ya Tuhan, mungkin ada yang sakit, Tuhan Yesus juga yang menjamah mereka, Tuhan Yesus yang memberikan mereka kekuatan, kesembuhan buat mereka, berikan mereka hati yang sukacita ya Tuhan dalam menjalani masa-masa penyembuhan dan pemulihan dari sakit mereka ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami yang pada saat ini sedang ujian ya Tuhan, ujian kenaikan kelas. Tuhan Yesus yang memberkati mereka juga. Tuhan Yesus yang menemani mereka ketika mereka sedang belajar. Tuhan Yesus juga yang menuntun mereka ya Tuhan ketika mereka menjawab segala pertanyaan. Jauhkan mereka dari sikap curang ya Tuhan, karena mereka merasa tidak bisa, tetapi biarlah kejujuran ya Tuhan yang selalu mereka andalkan, karena Tuhan ingin, itulah yang Tuhan inginkan dari anak-anak Tuhan, yaitu sikap jujur ya Tuhan Yesus, yang Tuhan inginkan ya Tuhan Yesus, karakter Kristus yang mau Tuhan kami anak-anak Tuhan yang kami tiru ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, kami juga mau serahkan ya Tuhan orang tua kami ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang senantiasa menjaga mereka, memberkati segala pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan dan hikmat dan kasih sayang kepada mereka sehingga mereka bisa ya Tuhan merawat anak-anak mereka, boleh menjadi contoh buat anak-anak mereka ya Tuhan, menjadi contoh buat anak-anak mereka untuk hidup dalam kasih Tuhan Yesus.
mereka bisa mencontoh ya Tuhan segala perbuatan-perbuatan Kristus ya Tuhan, melihat nyata bahwa Kristus ada dalam diri orang tua mereka ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, jadikan kami semua anak-anak Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Jadi contoh yang baik ya Tuhan, baik itu dalam perkataan, perbuatan kami dan pikiran kami ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Kak Rita ya untuk ceritanya. Wah, Allah kita Allah yang ajaib ya, betul, Allah yang berkuasa, dan itu terbukti ya Kak Wiyar ya. Tadi kalau dicerita, Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh sampai bisa berjalan berlompat-lompat. Ya, lalu juga tadi di kesaksian Karita juga sudah Tuhan sudah menyembuhkan Karita dari penyakit asmanya. Sudah 3-4 tahun lagi, sekarang sudah tidaklah sakit lagi. Kakak jadi ingat ya, beberapa tahun lalu juga kakak dirawat seminggu di rumah sakit. Tidak bisa jalan karena ada saraf kejepit, tapi Tuhan menyembuhkan. Ya, betul sekali. Dan semuanya syaratnya satu Kak Wiyar ya. Dibilang katanya kita berdoa dalam nama Yesus ya. Ada tadi juga di Yohanes Kak Rita sebutkan ada ayat-ayat yang penting. Mintalah dalam namaku dan aku akan melakukannya. Iya, ya tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya Kak ya. Betul. Iya. Nah adik-adik, untuk mengingat cerita hari ini kita mau menyanyikan lagu Ajaib Namanya sekali lagi ya. Mari kakak-kakak pemusik. Allah yang ajaib, Allah yang mendengarkan doa-doa kita. Ya, sekarang sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah sangat baik kepada kita, kita akan memberikan persembahan. Gimana caranya Kak Wiyar? Nah, caranya ada 2 cara. Yang pertama adalah adik-adik bisa transfer melalui rekening atau scan QR-nya yang ada di layar ya adik-adik. Bisa minta bantuan mama atau adik-adik mungkin sekarang kan sudah pintar teknologi ya. Nah, atau cara yang kedua Kak. Ya, adik-adik boleh kumpulkan dulu di rumah. Nanti ketika papa mamanya ke gereja bisa diantarkan seperti itu ya. Iya. Nah, untuk kita memberikan persembahan ini, kita akan menyanyikan lagu Persembahan Kami. Ya. Lagi ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Pagi ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami untuk berguna menjadi perluasan kerajaan-Mu, perluasan gereja-Mu di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Nah, Kak Eko, tadi kita sudah persembahan, sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji. Nah, saat ini giliran kita akan melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya ini menarik adik-adik. Kita akan langsung ya. Jadi, nanti ada Kak Joanna yang akan memimpin aktivitas kita secara langsung ya. Jadi adik-adik siap-siap ya. Ya, kita panggilkan saja Kak Joanna. Oke, terima kasih Kak Wir dan Kak Eko. Selamat pagi adik-adik. Nah, kita akan aktivitas. Kak Diana boleh minta tolong jadiin aku co-host biar aku bisa share screen. Oke, aku share dulu ya. Nah, kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan, Kak. Nah, sekarang kita akan aktivitas. Aktivitas hari ini kira-kira ngapain ya? Kita akan melakukan kuis yang berupa teka-teki silang. Nah, jadi ini ada kotak-kotak kosong, ada berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 pertanyaan. Entah mendatar atau menurun. Nah, gimana caranya? Jadi, jawaban kuis bisa ditemukan di dalam Alkitab. Jadi adik-adik siap-siap untuk mencarinya di Alkitab masing-masing ya. Atau jawabannya juga sudah ada di dalam cerita. Jadi untuk mengetes nih, kira-kira adik-adik dengar nggak sih cerita barusan? Dan yang kedua, adik-adik bisa menjawab di kolom chat maupun boleh langsung di unmute mic-nya. Ya, adik-adik sudah paham caranya? Sudah paham ya? Sudah. Are you ready? Sudah siap? Pertanyaan pertama. Dalam nama siapakah Petrus menyembuhkan penyakit orang yang diceritakan tersebut? Dalam nama Yesus Kristus. Oke, wah mantap. Benar banget. Jadi Petrus menyembuhkan orang yang memiliki penyakit tersebut dalam nama Yesus Kristus. Oke. Next question. Pendatar 3. Apa yang dilakukan orang tersebut setelah ia sudah sembuh? Berloncatan. Berlompat-lompatan, Nari-nari. Melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Melompat berdiri. Ada yang jawab dari chat, Kak Franz. Jawab memuji Tuhan, Kak Jo. Memuji Tuhan, iya benar banget. Semuanya tadi ketika orang tersebut telah sembuh, dia berdiri, melompat-lompat, berjalan ke sana kemari, dan yang paling penting mengikut Petrus dan Yohanes. Ya benar. Dan yang paling penting nih, memuji Tuhan Allah kita. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa respon orang-orang yang melihat kesembuhan orang tersebut? Aduh, pinter-pinter banget ini adik-adik sekolah minggu DKI Depok ini ya. Pertanyaan berikutnya. Mendatar 5, nomor 5. Pada pukul 3 apa Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah? 3 petang. Pintar-pintar. Pada pukul 3 petang. Berikutnya. Menurun 5. Oh, tetap nomor 5 tapi menurun. Lengkapi perkataan Petrus berikut. Emas dan perak. Bibel. Perak.
Perak. Benar banget, emas dan perak. Tidak ada perak. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa nih, ada yang tahu nggak kuberikan kepadamu itu apa? Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Mantap. Berikutnya. Nomor 6. Apa nama dari pintu gerbang Bait Allah? Gerbang Indah. Gerbang Indah. Siapa tuh yang jawab? Aku yang banget ya. Si kakak. Benar banget. Jawabannya adalah Gerbang Indah. Oke. Kita masuk ke nomor 4 nih. Tadi yang menurun belum? Tangan mana yang dipegang oleh Petrus ketika dia membantu orang tersebut tadi berdiri? Tangan Kanan apa kiri nih? Kanan. Kalau kiri nggak bisa muat nomor 4. Oh iya benar. Benar banget, jawabannya ke tangan kanan. Oke. Nomor 7. Penyakit apa yang diderita oleh orang yang berada di dekat gerbang tersebut? Lumpuh. Yakin? Lumpuh. Bener nih? Benar. Iya Kak, benar Kak. Bawahnya aja Iya, bawahnya. Oke, coba kita lihat. Oh ya, benar. Jawabannya adalah penyakit tersebut adalah lumpuh. Wah, benar. Sudah lengkap, sudah komplit. Good job adik-adik. Berarti adik-adik benar-benar tadi mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Nah, jangan lupa, jangan hanya ceritanya yang didengar, tapi juga pesan yang berada di dalam firman Tuhan itu juga jangan lupa untuk diingat dan dilaksanakan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Tadi Puskarita berpesan apa nih? Apa kira-kira pesan firman Tuhan pada hari ini? Doa dalam nama Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus. Dan percaya. Kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan percaya, emang kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Betul, mantap. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoanya kepada jangan Tuhan yang lain, kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang mampu untuk menyembuhkan kita. Tuhan Yesus Kristus. Oke, aktivitas hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah menjawab, yang di kolom chat juga. Aku kembalikan kepada KMC ya, Kak Wiyar dan Kak Eko. Ya, terima kasih Kak Joana. Wah, seru ya. Betul banget, seru. Dan Nanti ternyata adik-adik memperhatikan dengan baik ya Kak ya. Betul. Makanya bisa menjawab dengan baik. Ya. Nanti akan banyak games ya kayak kalau kita kan ada rencananya mau ada Sabtu Gembira nanti ya. Oh, ada Sabtu Gembira. Nanti jadwalnya nanti akan diinfo ya, itu banyak acara games juga di sana ya. Oke, wah sangat ditunggu-tunggu ini pastinya. Ya. Oke Kak, nah selain itu kita juga mengingatkan adik-adik untuk mengerjakan saat teduh ya, jangan lupa. Tiap hari ya adik-adik dikirim ke grupnya masing-masing. Iya, jangan dirapel, ingat jangan dirapel karena setiap hari bersaat teduhnya ya. Jadi ingat pesan kita hari ini adalah
Tuhan kita maha kuasa, jadi kalau kita meminta dalam nama Tuhan, Tuhan akan melakukan dan mengabulkannya ya Kak Ujian ya. Sesuai dengan kehendaknya Jadi jangan lupa kita yang berdoa. Buat betul. siapa saja, kalau kita sakit, papa mama sakit, adik saudara atau siapapun teman-teman sakit, kita mau mendoakannya. Iya, betul sekali. Nah, kita mau tutup kebaktian kita hari ini adik-adik. Ya, nanti kita minggu depan kita bertemu lagi. Kita akan menutup dengan menyanyikan lagu Oh Berkati Kami. Ya, berdiri adik-adik. Semuanya berdiri. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengakhiri kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, memberkati kami. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah juga memberikan persembahan dan mengerjakan aktivitas. Tuhan, kami ingat akan firman Tuhan, cerita yang disampaikan tadi. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang mampu menyembuhkan. Dan kalau kami mau berdoa, kami menaikkan doa di dalam nama Yesus, Tuhan akan mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga ingat akan ini, dan kami juga mau mendoakan siapapun yang sakit, orang tua, papa, mama, adik, dan kakak, dan juga teman-teman yang lain. Ketika mereka sakit, kami mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup kebaktian ini, dan kami akan berjumpa lagi juga di dalam kebaktian kami minggu depan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa adik-adik. Kita foto dulu. Foto dulu. Oke. Yang belum menyalakan kamera. Lari ke Kak Joel. Silakan. Ya, untuk screen pertama Kak ya. Joel. Sudah siap Kak Diana? Kak Joel, selamat hari Minggu. Untuk screen pertama kita hitung ya. 1, 2, 3. Ulang ya. Ulang. Ya. 1, 2, 3. Ya, sekarang yang halaman kedua ya, screen kedua. Ada yang belum nih, ada Edgar. Halo Mos, selamat milang Mos. Selo, Nathan, Matthew, ya, Tessa. Ya, oke, nggak apa-apa. Semangat ya Amos. Ya, semangat. Yuk. Kasih Bojan, udah kasih semangat buat Amos. Ya, kita hitung ya untuk screen kedua. Jaga Karita. 1, Hai Bojan. 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ada halaman ketiga, Kak? Oh, sudah. Okay. Ya. Dadah adik-adik. Yang mau salam-salam boleh. Selamat hari Minggu semuanya. Ketemu minggu depan ya. Yesus memberkati. Dadah. Memberkati. Semangat ujiannya. Depan, ya. Sukses. Dadah. Saya sudah Kak ujiannya. Udah selesai. Gabriel jangan lupa ingetin adik-adiknya nanti ya jam Iya Kak. 15.